Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 10 untuk teknik instalasi tenaga listrik SMK. Ya, yaitu untuk mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Dan pada video kali ini kita juga akan membahas dasar listrik dan elektronika untuk kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Oke teman-teman, kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita bahas hari ini atau pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep dasar listrik dan elektronika, di mana kita akan membahas gejala fisik, arus listrik, dan potensial listrik. Kemudian menggunakan konsep dasar listrik dan elektronika. Materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama adalah karakteristik atom, susunan atom, elektron bebas dan hole, listrik, arus listrik, rangkaian ekivalen, dan potensial listrik. Tapi sebelum itu, terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasi pada channel ini. Bagi yang belum, silahkan saatnya teman-teman semua menekan tombol subscribe maupun notifikasi, karena ruang praktek listrik akan terus update video-video tentang pembelajaran teori, praktek yang terkait dengan pembelajaran di SMK, teknik instalasi tenaga listrik, dan nantinya juga akan terkait dengan kelistrikan secara umum. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya. Oke, karakteristik atom. Ya, atom adalah partikel kecil dari sebuah molekul yang sifatnya tidak dapat lagi dibagi. Jadi sudah bagian terkecil daripada satu bahan. Ya, atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ya, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Karakteristik atom, setiap inti memiliki medan gaya tarik dengan elektron dan dikenal sebagai muatan. Ya, setiap inti memiliki medan gaya tarik dengan elektron yang dikenal sebagai muatan. Kemudian, inti bermuatan positif terhadap elektron dan sebaliknya elektron bermuatan negatif terhadap intinya. Kedua muatan saling tarik-menarik dan tolak-menolak, dan juga bermuatan netral jika jumlah muatan positif dan negatif seimbang. Ya, jika negatif dan positifnya seimbang maka dikatakan bermuatan netral. Oke, susunan atom. Ya, susunan atom terdiri dari lapisan tertentu yang menjadi tempat beredarnya elektron. Banyaknya elektron yang melintas ditentukan oleh berat unsur kimia. Jika semakin berat unsur kimia, maka semakin banyak elektron yang mengelilingi atom tersebut. Ya, jumlah elektron yang melintas E sama dengan 2N kuadrat. E banyaknya elektron yang melintas, N adalah nomor lintasan. Elektron yang melintas pada lapisan terdalam akan terikat kuat oleh inti atom, sedangkan elektron yang menempati lapisan luar akan mudah dipengaruhi oleh sejumlah energi dari luar dan dapat keluar sebagai elektron bebas. Elektron terluar akan memegang peranan penting dalam menentukan sifat kimia dan kelistrikan unsur tersebut yang biasa disebut dengan elektron kovalensi. Ya, kovalensi. Oke. Elektron bebas dan hole. Ya, elektron bebas adalah elektron yang lepas dari ikatannya. Efek egitasi seperti kenaikan suhu akan menghasilkan getaran pada inti atom dan berakibat ikatan kovalen akan pecah dan diikuti oleh lepasnya elektron-elektron. Tempat kosong yang ditinggalkan oleh elektron ini disebut sebagai hole. Ya, jadi elektron bebas itu adalah elektron yang lepas dari ikatannya, dan tempat yang ditinggalkan oleh elektron bebas ini disebut sebagai hole. Nah, pada temperatur 27 derajat Celcius, energi panas sudah mampu membebaskan elektron dari ikatan kovalen. Karakteristik dan macam aksi kelistrikan seperti loncatan listrik statis, pembangkitan panas, reaksi kimia,
Ini terjadi karena adanya aliran listrik. Ya, aliran listrik terjadi karena adanya elektron bebas. Ini dasar nanti terkait dengan arus listrik maupun penghantar. Ya, listrik. Terjadinya seorang tersengat listrik atau istilahnya adalah kesetrum, ya, tersetrum adalah merupakan kejadian di mana kita atau manusia itu dialiri arus dalam tubuh kita, atau tubuh manusia dialiri arus, maka orang dinyatakan tersengat listrik atau kesetrum. Ya, terjadinya seorang tersengat listrik adalah merupakan kejadian di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh manusia. Terjadi karena pada hakikatnya tubuh manusia mempunyai konduktor, ya, merupakan konduktor yang dapat dialiri oleh arus listrik. Ya, tubuh manusia seperti kita ketahui bersama adalah sebagian besar cairan. Nah, cairan ini dapat menghantarkan listrik. Oke, kita lanjutkan. Ya, listrik adalah suatu muatan yang terdiri atas muatan positif dan muatan negatif. Listrik menimbulkan beberapa efek seperti petir, kilat, dan listrik statis, induksi elektromagnetis, dan arus listrik itu sendiri. Munculnya listrik karena adanya perbedaan sifat fisika, yaitu muatan listrik, medan magnet, potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnet. Oke, kita lanjutkan. Ya, terkait dengan hal tersebut, yang pertama kita bahas adalah hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb berbunyi bahwa gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Ya, muatan listrik yang berada di ruang hampa udara atau vakum itu adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya tolak atau gaya tarik antara kedua muatan dalam Newton. K adalah konstansa, di mana besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kali Coulomb pangkat min 2. Ya. Kemudian Q adalah besar muatan, di mana 1 mikro Coulomb ya sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb, 1 nano Coulomb 10 pangkat min 9 Coulomb ini besarannya. Kemudian R adalah jarak antara kedua muatan dalam meter. Ya, ini hasil dari uji coba yang dilakukan oleh Coulomb dengan penemuannya tersebut. Ya, muatan listrik yang berada di medium dielektrik. Ya, ada muatan listrik ini ada di media dielektrik, maksudnya di antara dua benda yang bermuatan berbeda, ya, dimana gayanya di sini adalah K dibagi KE atau F sama dengan K per KE plus Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, dimana KE adalah konstanta dielektrik dari medium, ini permisivitas relatif. Mu 0 permisivitas ruang hampa, di mana besarnya 8,9 kali 10 pangkat min 12 F kali M pangkat min 1. Ya. Oke, jika ini bermanfaat, silahkan yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya, karena akan update video-video pembelajaran baik secara teori maupun praktek yang ada di ruang praktek listrik dan tempat belajar listrik online. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, hukum Faraday. Ya, sebuah garis gaya yang dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Ya, garis yang menuju keluar dari muatan positif dan garis yang menuju muatan adalah negatif. Jadi melihat gambar di sini, untuk positif adalah garis gaya yang keluar. Kemudian yang ditandai dengan negatif ini adalah garis gaya yang masuk, ya, menuju muatan. Nah, ini hukum Faraday. Kemudian hukum Ørsted. Jika muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar atau konduktor, maka akan timbul pengaruh magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Ya, ini sering diistilahkan adalah kaidah tangan kanan. Ya,
Pengaruh magnetik ini dapat menarik bahan magnetik lainnya. Jika serbuk besi diletakkan di sekitar kawat berarus, maka serbuk besi akan memiliki arah yang teratur. Ya, terdapat dua tipe listrik ya. Tapi sebelum itu kita akan membahas hukum Oersted atau kaidah tangan kanan. Kalau kita perhatikan bersama ya, anggap saja kita memegang sebuah batang penghantar dengan tangan kanan. Seperti yang ada pada gambar di sana, bahwa ibu jari menunjukkan arah daripada arus dan 4 jari yang lain yang kita gunakan untuk memegang penghantar itu adalah arah daripada medan magnetik di sekitar kawat penghantar yang berarus tersebut ya. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus yang ada pada penghantar, kemudian 4 jari tangan kanan kita adalah menunjukkan arah daripada magnetic field ya, magnetic field ya, garis gaya magnet yang ada di sekitar penghantar. Ya, dari dasar tersebut terdapat dua tipe listrik. Yang pertama adalah listrik statis, di mana suatu keadaan elektron bebas sudah terpisah dari atom masing-masing, tetapi tidak bergerak dan hanya berkumpul di atas permukaan benda tersebut. Kemudian ada listrik dinamis, ya, suatu keadaan adanya terjadinya aliran elektron bebas. Elektron ini berasal dari elektron yang sudah terpisah dari atomnya dan bergerak melalui benda yang memiliki sifat konduktor. Nah, ini yang nanti terkait dengan arus listrik. Oke, arus listrik ya. Pengertian arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu dalam satuan kolom per detik atau ampere. Arus adalah disimbolkan I, besarnya dengan satuan ampere. Muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q besar, satuannya adalah coulomb atau C. T adalah waktu dalam sekon atau detik, atau sering disingkat dengan S atau DT. Nah, kejadian yang terjadi akibat adanya arus listrik yang pertama adalah terjadinya panas pada konduktor yang dialiri arus listrik. Terjadinya reaksi kimia pada elektrolit yang menyebabkan arus listrik mengalir. Terjadinya medan magnet di sekitar konduktor yang dialiri arus listrik yang barusan kita bahas, hukum Oersted ya, kaidah tangan kanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah contoh soal, sebuah baterai memberikan arus sebesar 0,5 ampere pada sebuah lampu selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang dipindahkan? Ya, penyelesaiannya cukup sederhana, diketahui I sama dengan 0,5 ampere. T-nya adalah 2 menit, menjadi 120 detik. Ditanyakan adalah Q-nya atau muatannya, di mana dasarnya adalah sebelumnya ya, I sama dengan Q dibagi T ya, maka Q adalah I kali T ya, 0,5 kali 120 yaitu sebesar 60 coulomb ya. Ini contoh soal yang cukup sederhana. Oke, penyebab arus listrik ya, sifat utama arus listrik adalah mengalir dari potensial positif ke potensial negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah, dan akan terjadi jika ada potensial atau tegangan antara kedua titik tersebut. Ya, arus listrik itu dari positif ke negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berbeda dengan elektron. Kalau elektron gerakannya adalah dari sebaliknya. Ya, ini. Jadi arahnya berlawanan dengan arah arus listrik. Ya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jenis arus listrik ya, ada dua arus listrik, arus arah atau DC atau direct current ya, dimana arus ini adalah memiliki besar dan arah yang konstan setiap saat. Nah, dibangkitkan oleh sel kering maupun sel basah. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar vektornya di sini, tegangan, waktu ya atau arus ini konstan, besar dan arahnya tetap ya, makanya disebut dengan arus searah ya, besar dan arahnya tetap setiap saat. Kemudian arus bolak-balik.
atau AC atau alternating current, yaitu arus yang besar dan arahnya selalu berubah setiap saat. Ini dibangkitkan oleh generator listrik. Ya, ini. Jadi gambarnya merupakan sebuah gelombang yang nantinya adalah kita akan sering gunakan gelombang ini dalam pembelajaran dasar listrik dan elektronika, yaitu ini disebut sebagai gelombang sinusoidal. Jadi besar dan arahnya setiap saat selalu berubah, tidak pernah tetap atau tidak pernah konstan. Memiliki amplitudo dan panjang gelombang. Oke, jadi arus listrik ada dua, arus AC, arus DC. Arus AC bolak-balik, arus DC arus searah, ya. Ya, beda potensial. Ya, kalau kita berbicara beda potensial, ini untuk memudahkan kita asumsikan ada dua wadah air, ya. Kalau wadah airnya berada di tempat yang sama kedudukannya, dan di sana pastinya tidak akan ada aliran air, ya, karena air mempunyai sifat akan mengalir dari titik tertinggi menuju ke titik yang lebih rendah. Nah, kalau di gambar yang di sini, ya, ini ada dua buah tabung yang dihubungkan, ya, melalui saluran, dan kalau airnya sama tingginya maka tidak ada aliran. Tetapi kalau tabungnya berbeda posisinya atas dan bawah, pasti akan ada aliran dari atas ke bawah. Ya, ini. Ya, benda yang bermuatan listrik apabila dihubungkan dengan tanah atau bumi akan menjadi netral karena memberikan kelebihan elektronnya ke bumi dan mengambil elektronnya dari bumi, menutup kekurangan elektron tersebut. Jadi benda yang bermuatan dalam keadaan tidak seimbang, ya, ini benda tersebut adalah bertegangan atau memiliki beda potensial. Ya. Jadi benda yang bermuatan tidak seimbang ini memiliki beda potensial. Ya, suatu satuan beda potensial atau tegangan listrik adalah volt. Kalau tadi arus adalah ampere, ya, muatan adalah coulomb. Ya. Nah, tegangan ini disimbolkan dengan huruf V, yaitu besarnya adalah usaha dibagi dengan jumlah muatan yang dipindahkan. Nah, jadi V sama dengan V dibagi Q. Ya, contohnya di sini dalam memindahkan beberapa muatan listrik sebesar 10 coulomb dari titik A dan B diperlukan usaha sebesar 100 joule. Berapakah beda potensial antara titik A dan B? Ya, di sini diketahui Q atau muatannya 10 coulomb. Kemudian usahanya adalah 100 joule atau 100 J. Ditanyakan V, maka V atau tegangan adalah usaha dibagi besar muatan, sehingga 100 dibagi dengan 10, maka beda potensial antara titik A dan B itu besarnya adalah 10 volt. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian beda potensial. Potensial listrik yaitu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan satu satuan dari tempat tak terhingga ke satu titik tertentu. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton disebut dengan netral. Jika elektron lebih banyak daripada proton disebut dengan benda berpotensial rendah. Kemudian jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan dengan proton, benda disebut dengan berpotensial tinggi. Ini potensial listrik. Ya, adapun rumus potensial listrik adalah V sama dengan EP dibagi Q atau K kali P dibagi R. Ya, di mana V potensial listrik atau joule per coulomb atau volt, EP adalah energi potensial listrik dalam joule, Q di sini adalah muatan listrik dalam coulomb, R adalah jarak dalam meter, K adalah konstanta, di mana besarnya adalah 9 kali 10⁻⁹ Newton meter persegi coulomb pangkat -2. Nah, oke. Baik, terima kasih. Materi pembelajaran dasar listrik elektronika bagian yang pertama telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video-video dari Ruang Praktek Listriko lain.
Sampai berjumpa lagi, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.